Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan oleh media. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya bukanlah seorang bandar, saya bukan pengedar. Di sini juga diceritakan dia diperas sama oknum 300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau kamu bayar, kasih waktu 1 minggu. Akhirnya kasusnya naik. Karena berarti dia nggak bayar. Berarti dia nggak bayar. Amar nih bang, dia tak pantas diperlakukan seperti mafia bang. Ya. Dibungkam dia, dihancurkan masa depannya. Oh, betapa besarnya dosa orang yang menghancurkan hidup itu. Berita menggemparkan dari teman kita, Bang Amar Zoni disangkakan terkait dalam sindikat peredaran narkoba di Rutan. Tapi apakah benar atau tidak, kita perlu tabayun gitu ya. Dan alhamdulillah, yang sudah sempat komunikasi sama beliau ada Ustadz Beri. Sekarang udah ada bareng kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waduh, sehat Ustadz. Kemana-mana kayaknya jalan-jalan terus kayaknya nih. Nah, kemarin ke Jordan kemarin. Ke Jordan kemarin sama Willy kan? Willy Salim. Nah gitu. Kemudian ya ini berita ini kita lihat mengagetkan juga nih. Iya. Aku juga kaget sebetulnya karena di luar prediksi sih. Maksudnya Amar kan mestinya Desember ini bebas. Kalau memang udah habis mestinya? Sudah habis maksudnya. Kok di ujung-ujungnya malah terus tiba-tiba Amar pun kaget kok tiba-tiba nih kasus ini naik gitu. Karena dia pikir udah selesai karena dari Januari kan. Ini kejadian Januari dan Amar sudah dihukum gara-gara kejadian ini di Selti. Masuk Seltikus 40 hari. Apa memang kesalahannya apa? Kan udah dijelaskan sama kepala lapas sih, kepala penjara itu kan. Yang kemarin siapa sih? Yang bapak itu. Ini cuma gara-gara inspeksi mendadak dari Karutan atau Kalapas ya nggak tahu sama kepolisian. Kemudian ditemukanlah beberapa orang di yang sedang duduk di satu ruangan dan ada satu barang bukti yang ditemukan, satu linting cimeng ganja, satu linting di dalam penjara itu. Siapa? Semua orang itu akhirnya di sel itu, dihukum. Berapa orang? 7 orang kalau kata bapak itu 7 orang. Tapi kalau awal-awal saya pikir 6 orang atau 5 orang. 7 orang ternyata. Dan udah selesai. Karena 2 bulan lalu, kurang lebih 3 bulan aku ketemu Amar di dalam Rutan. Itu di masjid dia dengar ceramah. Kita sudah banyak bicara dari hati ke hati. Dan dari tatapan matanya Amar, dari cara bicaranya memang dia udah lelah dengan segala fitnah dunia ini semua, dengan maksiat yang dia buat, kesalahan yang dia buat. Ini pelajaran, dia bilang ini memang terbaik Allah hantar aku ke sini biar aku bisa paham tentang kehidupan. Banyak pelajaran aku dapat di sini. Udah dia manggil, kalau aku ngomong sama Amar tuh bukan ngomong bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang. Enggak, kami satu kampung, betul-betul dari Solo. Coba ngomongnya gimana? Pakai bahasa Minang. Ya itulah katanya. Udah nanti kalau bebas, insya Allah Desember awak cari awak ikut dakwah saya. Waduh, udah punya niat ya? Ya dia nggak mau lagi, pokoknya nggak kepikiran mau jadi artis lagi. Orang semua sosmed udah dijual semua. Udah dijual sih. Ya, jadi dia memang benar-benar pengen hijrah, pengen baik kan. Dan aku lihat dia sholat, dia tanya sholat 5 waktu sholat. Insyaallah. Dan dari pengakuan dokter Camelia kemarin itu kan yang tiap 2 kali seminggu jenguk dia, setiap datang itu dia selalu dia curiga jangan sampai Amar makai, dia selalu tes urin. Jadi sejak kejadian dari Januari sampai kemarin ini, sampai dia dikirim ke Nusa Kambangan, itu Amar udah bersih. Amar tuh di Nusa Kambangan sekarang? Nusa Kambangan, Bang. Oh, yang videonya beredar itu dia lagi dibawa ke Nusa Kambangan? Iya, ditutup matanya. Itu tuh kan high risk betul-betul. Nusa Kambangan itu tempat orang yang nggak bisa dibina, yang bandel di penjara biasa, tahanan 20 tahun ke atas, hukuman mati, seumur hidup itu Nusa Kambangan, Bang. Enggak, maksudnya treatmentnya tuh kan kayak tiba-tiba bentuknya tuh kayak agak sedikit kejam buat Amar menurut saya gitu ya. Koruptor nggak digituin gitu loh maksudnya. Kalau dia bandar, dia terbukti diputus pengadilan. Amar kan belum diadili, Bang. Belum diadili? Belum diadili, Bang. Besok baru mulai pengadilan, sidangnya besok nih. Baru besok? Iya, online. Jadi, tapi dia sudah dibotakin di sana, diikat di rantai. Ini nggak manusiawi, Bang. Dan dia manusia kan. Itu cuma gara-gara satu linting yang belum ketahuan punya siapa. Belum punya siapa. Di antara 6 orang itu.
Ya, cobaannya lumayan juga Nah, nih. jadi aku rasa itu semua kan Allah yang gerakkan, Bang. Pasti ada hikmahnya dan pasti ada manfaat untuk Amar juga, kebaikan. Saya rasa masih banyak mungkin hal-hal di dalam diri Amar yang perlu harus diperbaiki. Dan Allah hajar lagi dikit biar dia baik. Dan kalau dia lolos ini, Bang, Allah angkat derajat. Ya kadang-kadang kan orang cuma 2 hidupnya kan, happy sama cobaan kan. Mau diambil duluan atau belakangan kan gitu doang kan. Iya, insya Allah semua akan baik-baik aja. Saya rasa itu semua akan menjadi cerita indah nanti di akhir. Dan kalau orang dizolimi kan saat terbaik itu berdoa minta hidayah. Terbaik untuk berdoa yang baik-baik. Dan saya pikir ya nama narasinya yang beredar kan terkait sindikat narkoba di dalam lapas gitu kan. Bayangan saya kayak gimana gitu kan. Gue justru sebenarnya juga nih corengan juga buat lapas dong. Masih di dalam lapas masih ada bocor begitu, berarti kan pengamanannya juga nggak benar kan gitu. Kalau diusut-usut semua kena. Kenapa kok bisa ada di barang di dalam? Lah iya. Gimana pengamanannya? Kalau dihukum itu panjang urusan. Petugasnya juga ikut ke bawah dong. Ya, maka aku di Malaysia. Kemudian sempat kan waktu Amar di kejaksaan itu diperiksa, teleponan, ngomong. Antum teleponan? Ya, telepon ya sama sama Amar. Aku bilang aku mau janji mau jenguk dia, kan? Mau jenguk dia ke lapas yang dia di Cipinang kan. Nah, hari Kamis ya Mar ya, soalnya udah masih di mana di Malaysia. Iya udah kan. Cuman dia mungkin udah ada firasat bakal dibuang ke Nusa Kambangan gara-gara framing media Amar nih BD. Ya BD. Jadi sebetulnya kedengeran yang parah memberitakan Amar tuh makanya media sebetulnya Bang. Sebetulnya dari aparat juga nggak kasih tahu dia BD. Dia cuma dikasih tahu dia terlibat ada kasus itu yang belum selesai kan. Cuman maka dibilang waktu dia kirim surat itu, yang aku pagi-pagi mau berangkat ke LP, tahu-tahu datang dokter K ke rumah, dokter Kamelia ke rumah, ngasih ini ada surat dari Amar. Apa tulisannya? Sebetulnya kalau surat asli sudah diserahkan ke pengacaranya Bang. Ini aku bacanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan surat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak seperti yang diberitakan, dituduhkan oleh media. Ya, media yang menghabisi Amar kemarin itu kan. Seakan-akan ya dia tuh keledainya nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali, ini 4 kali loh. Nah, saya ingin semua orang tahu bahwa saya bukanlah seorang bandar, saya bukan pengedar. Titik, tanda seru. Saya hanyalah seorang public figure yang sedang dalam masa pembinaan, berusaha patuh agar cepat segera pulang. Itu halaman pertama Bang. Ada 3 lembar surat bolak-balik, berarti ada 6 page. 6 page Bang. Di sini juga diceritakan dia diperas sama oknum 300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau mau bayar, kasih waktu 1 minggu. Mana ada Amar uang? Buat makannya dia minta sama dokter Kamil ya. Kalau dia nggak bayar, maka kasusnya naik. Akhirnya kasusnya naik. Berarti dia nggak bayar. Nah ini sebetulnya yang pelaku ini harus diusir. Nah itu aja diviralin kalau nggak tuh petugas itu. Iya, ini kan oknum Bang. Bukan kita nggak boleh nyalahkan satu murid nakal sekolahnya disalahin, nggak boleh Bang. Ya. Disebut lagi itu dari polsek mana itu, di surat itu. Jadi dia bilang seperti itu. Intinya barang itu bukan punya dia. Dia tidak pernah menjadi pengedar. Kalaupun dia seorang pecandu awalnya, dia mesti nggak dipenjara Bang. Pecandu tuh dalam hukum kita bukan direhab Bang. Direhab ya. Rehabilitasi. BNN punya kerjaan tuh Bang. Nah, jadi kalau pecandu dimasukkan penjara ketemu BD Bang. Bukan sembuh dong. Nggak sembuh. Orang maling kambing Bang ya, di penjara Bang. Ketemu maling sapi. Diajarin cara maling sapi. Ini kejadian sekarang seperti itu Bang. Jadi perlu reformasi sebetulnya, Jadi menurut Anda kalau misalnya direhab bukannya sembuh malah banyak yang lanjut. Kalau di penjara. Ya. Maka orang di penjara tuh masuk, keluar, masuk lagi, nggak jadi solusi sekarang. Ya. Tapi sebenarnya aparat paham nggak sih kejadiannya? Masa nggak paham sih, orang awamnya paham Bang. Ya kan bisa ditindak. Jadi maka itu transaksional semua Bang, susah Bang. Kita kalau ngomong Bang, kalau satu kesalahan itu 1 lembar kertas itu numpuk sampai ke loteng itu Bang. Susah Bang mau dibahas Bang.
Ini Pak Presiden Prabowo yang harus tegas lah. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang. Jadi sebenarnya mereka juga tahu narkoba siapa, judul siapa, segala macam tahu sebenarnya. Sekarang mau nggak gitu? Mau nggak menghambasmi itu semua? Mau nggak bersihkan negara kita dari orang-orang jahat itu? Seperti itu ya Bang. Maka aku bilang setiap kali aku bikin konten, saya bilang takutlah sama Allah. Ya, takutlah. Itu rezeki itu Bang dihisap sama Allah. Yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Gak akan ada keberkahan dari suap menyuap. Orang yang menyuap dan disuap di jahanam, di finnar kata. Nah, jelas tuh Bang. Sekarang mau apa-apa kita minta keadilan nggak bisa Bang. Dia bilang Pak Mahfud MD minta beli. Sekarang susah pengadilan orang mafia hukum di mana-mana. Kasus diperjualbelikan sekarang. Aduh susah. Mau menang beli berarti? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya udah bikin sayembara minta tolong carikan satu orang jaksa hakim yang jujur yang nggak pernah nerima suap sekalipun. Kalau ada saya mau umrohin. Belum ada sana. Mungkin ada tapi belum ada yang laporin. Mungkin ada lah 1, 2, 3 yang. Kan antum bilang tadi kan hukumnya untuk penerima suap, pelaku suap finnar. Kalau dalam keadaan misalnya gini, seperti Ammar, dia mesti bayar berbebas atau kasusnya diangkat kan gitu. Dia kalaupun dia membayar juga karena terpaksa kan? Karena keadaan yang bawa seperti itu. Contoh, misalnya kita mau bikin SIM gitu kan. Biar cepat. SIM kita nggak bisa diambil kalau kita nggak ada uang perizinan. Bayar itu misalnya. Padahal itu hak kita tuh. Gitu kan. Itu terpaksa harus ngelakuin itu gimana? Ya, jadi gini loh. Itu pernah dibahas sama Ustaz Abdul Somad kan. Kalau itu untuk memperjuangkan hak kita, yang zalim orang itu. Oh, jadi nggak ini. Ya, umpama nih, memang kita nih layak untuk dapat jabatan itu. Tapi dengan prestasi dengan itu layak. Tanpa disuap sebenarnya masuk, tapi tiba-tiba ada orang kalau kamu mau masuk bayar. Untuk mengambil hak kita boleh kita ambil. Itu orang itu yang zalim. Kecuali kalau itu bukan hak kalau kita. Dia nggak layak. Umpama dia nggak lulus, tahu-tahu dia dites tim nih, nggak lulus dia, nabrak, nggak tahu cara belok kiri belok kanan, tapi dia bayar dapat SIM, itu dia haram. Jadi kalau dia nggak layak bayar itu baru haram. Tapi kalau dia terpaksa, ya cuma itu jalan dia untuk memperjuangkan hak dia. Ya. Nah, yang dituntut Allah ya orang-orang jahat itu, yang zalim itu, yang memeras itu. Berarti yang sekarang jadi driver taksi online itu, yang SIM-nya nggak pakai cuma nembak doang, tuh haram juga dong dia. Ya kalau dia nggak bisa mah nggak tahu belok sen kiri belok kanan nabrak. Dia nggak ikut tes, langsung bayar. Kan sekarang begitu kan, nggak ikut tes. Gitu. Itulah ceritanya Bang. Jadi masalah Ammar ini Bang sebetulnya kan sudah banyak diulas ya. Dibicarakan di sosial media, di netizen pun sudah tahu. Ammar nih Bang dia tak pantas diperlakukan seperti mafia Bang. Karena dia seniman Bang, dia artis. Dia punya banyak karya, dia punya jutaan followers. Dia atlet, pernah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di Brunei. Pak Prabowo waktu itu jadi ketua pencak silat. Dia atlet Bang, pesilat, punya karya, punya ini semua, dan dia punya buku tulisan yang luar biasa tulisannya dia. Aku bilang dia orang punya potensi. Umurnya baru 32 tahun Bang. Panjang masa ke depannya untuk dibina Bang. Sekarang ini baru 32? 32 Ammar. Dia 93 lahir. Si bocil Bang. Iya. Badannya jadi gede. Kalau seandainya dibungkam, dia dihancurkan masa depannya. Betapa besarnya dosa orang yang menghancurkan hidupnya dia. Tapi kalau keluar tenang aja. Banyak teman-teman yang siap. Kita akan rangkul dia. Jadi kalau mudah-mudahan lah dapat keadilan ya. Saya bilang sama teman-teman, saya tidak membela orang salah ya. Kalau kesalahan dia kita nggak bela, tapi haknya dia sebagai manusia harus kita bela Bang. Ya kita juga nggak menormalisasi membenarkan apa yang dilakukan saat itu ya. Maksudnya memang tapi dia udah paid the price, udah dijalanin sama beliau kan. Hukumannya udah di sel tikus, dia udah pokoknya. Udah berapa tahun jalan? Walau berapa tahun. Pokoknya udah mau waktunya dia waktu keluar dia Bang. Mestinya keluar di Desember ini, tiba-tiba kok malah dia usaha kambangan. Malah belum diputus, belum disidang, baru mestinya kan azas kok bisa ya? Bersalah. Maksudnya ini belum diputus udah masuk nusa kambangan. Ini pertanyaan Bang, belum ada yang menjawab Bang. Kok bisa? Apa kesalahan dia? Belum ada jawaban Bang.
Tapi udah dimasukin Nusa Kambangan. Bukan dimasukin, ditutup mata, dirantai, digundulin. Ini fair apa enggak ya? Kita mesti ngobrol sama orang hukum sih sebenarnya ya. Ya, semua bicara Pak. Ada di Dubung Bang 1.000 pengacara Bang. Kumpulannya nih, ada bikers lawyer, ada yang Firdaus Oiwobo, pejuang rakyat kecil. Itu dia bilang, dia punya 800 anggota katanya. Siap bantu. Bersuara ini nggak adil. Iya ya, belum ada putusan. Nggak adil Bang, nggak adil. Kalau memang dia memang jahat, ya kita semua kan pasti tahu lah Bang. Orang jahat mana, orang baik banyak. Mana. Ya. Orang berhak atas masa lalu dia masing-masing. Semua orang punya kesalahan. Siapa yang nggak punya salah? Mau ya, yang di luar yang nggak di penjara tuh, ya. Mungkin yang lebih jahat dari Amar tuh banyak Bang. Yang sampai kita menghakimi orang begitu jahatnya sehingga dia tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sampai orang tanya kan, ini udah 4 kali loh Der. Mau 1000 kali dia salah. Kalau dia taubat Allah terima ampunannya. Taubatnya. Kalau ampunkan dia, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa siapapun. Masya Allah. Tugas kita tuh memberikan motivasi orang untuk kembali kepada Allah Bang. Dia masih sehat Bang, kecuali nafas di tenggorokannya. Itu Fir'aun dia hampir diampuni Allah. Fir'aun tuh sebelum tenggelam di Laut Merah Bang, itu dia berteriak ke Nabi Musa, "Hai Musa, tolong aku." Kata Allah, kalau dia panggil nama aku tolong dia. Kemudian dicekok gitu ya? Iya, dimasukin tanah sama Jibril. Jadi intinya Bang, Ammar ini punya banyak kebaikan, ada keburukan. Kita juga punya keburukan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Itu bolak-balik saya ulang-ulang Bang. Masih tak nobody perfect, nggak ada orang yang sempurna. Apa yang aku bilang tuh? Orang baik punya masa lalu, orang buruk punya masa depan. Insyaallah. Jadi jangan sampai Bang kita jadi orang zalim. Nih maaf ya Bang, kalau ada di Indonesia ini orang yang tidak bersalah dihukum Bang. Tapi Pak Prabowo udah ngomong, jangan kalian cari-cari terus kesalahan rakyat kecil itu. Kasihan mereka. Ya, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semua berhak mendapatkan keadilan termasuk dia. Pak Prabowo udah ngomong sebetulnya tentang Ammar. Udah sampai ke telinga beliau. Jadi sekarang statusnya dia masih di Nusa Kambangan sekarang? Masih di Nusa Kambangan Bang. Udah berapa lama sih? Udah 4 hari, 5 hari. Oh, kasihan juga ya. Ini kalau misalnya ya dari kasus yang udah beredar yang berjalan sebelumnya, tiga kali beliau kan? 3 kali. 2 kali dia direhab Bang. Yang masuk baru kali ini Bang. Yang ketiga ini baru dia tahan. Yang 2 kali dia direhab. Ditangkap, direhab, tangkap, direhab. Rehab sebenarnya. Dan sempat jadi duta anti narkoba kan. Mau iman itu terus naik Bang. Benar. Sekarang apa yang bisa dilakukan kalau gitu? Upaya apa deh antum? Sidang. Pengadilan, hakimnya harus jujur, jaksa harus jujur. Takut sama Allah. Kalau memang dia bersalah, hukum aja Bang. Aku ridho Bang. Iya, semua orang begitu juga. Ibaratnya kalau emang kita nggak normalisasi kesalahan. Kalau yang salah ya hukum aja masalah, gitu. Tapi kalau dia nggak salah jangan di. Tapi kalau misalnya salah, jelaskan salahnya apa. Biar kita tahu buktinya mana. Gitu. Dia kalau dia beda, mana bukti kalau dijual, mana buktinya? Kan itu aja, kan nggak ada buktinya. Cuma bukti kan udah dibilang kemarin, jelaskan langsung. 1 linting ganja, Kok justru kenanya di bulan-bulan akhir sebelum keluar? Atau ada yang sayang sama beliau? Ada yang sayang mungkin. Ada yang sayang sama dia di dalam, nggak pengen Ammar keluar. Dia mungkin pengen Ammar tetap bersama, menemaninya di dalam. Ada juga. Mungkin ada temennya ke dalam, Ammar lagi keluar nih gitu. Jangan, mungkin, kita hajar deh, biar ditemani kita terus. Ya sama kayak cerita Gus Dur itu kan, ada 3 orang yang naik kapal terus terdampar di pulau. 3 orang Indonesia, orang Paris, orang Inggris, orang Prancis, sama orang Amerika. Nah, 3 doa sama Tuhannya. Kata orang Amerika, ya Tuhan, oh my God, gitu. I have a family, I have business. Please bring me back to my family. Hilang dia. Balik sana. Yang orang Prancis pun ngomong gitu, aku punya kerjaan, aku rindu anak istriku, tolong kembalikan aku ke Paris, aku rindu itu Menara Eiffel semuanya. Hilang dia. Gini orang Indonesia apa? Dia doa, ya Allah, ini di pulau ini sendirian, sepi, gak ada teman, balikin dua-duanya. Balik lagi duanya. Kan sudah minta 1 permintaan kan. Ini jok Padang apa jok ini jok? Aku dengar dari Gus Dur. Ya. Masya Allah. Itu Bang, jadi ada orang kadang-kadang yang saking lugunya seperti itu Bang.
Saking baiknya dia nggak mau temannya pulang gitu. Saking cintanya berarti gitu. Mungkin sangka baik. Tapi ada berita yang bilang Ammar mau menikah di rutan, benar nggak? Iya benar. Dia ngomong sama aku. Dengan siapa? Dokter Camelia. Oh, sudah punya calonnya. Iya. Kenapa belum terlaksana? Dokter Camelia itu anaknya Kiai. Bapaknya pengen dia nikah di luar. Nanti baik-baik lah, pas bebas dulu. Kan tinggal 1 bulan 2 bulan lagi aja. Oh, inilah dia mungkin ya. Cobaan dulu sebelum. Jadi cobaannya diambil di awal nih. Mudah-mudahan ya, setelahnya lebih mudah. Semua akan indah. Kalau sekarang mungkin nih, misalnya Ammar lagi menyaksikan antum sekarang nih. Pesan apa buat dia? Semakin berat ujian, semakin besar hadiah. Semakin berat ujian itu semakin tinggi derajat kita. Kalau kita bersabar. Ujian itu kalau tidak menghancurkan kita, membunuh kita, dia akan menguatkan kita. What doesn't kill you make you stronger. Yes. Wah, ngeri juga ya. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu kuat. Berarti kalau misalnya keluar total 2,5 tahunan kali ya. Ya 2,5 tahun masa tahanan. Ya kita doakan lancar ya prosesnya gitu ya. Kalau menurut antum, masukan dari antum apa sih yang perlu diperbaiki dari sistem pembinaan di rutan kita? Mestinya kalau menurutku penjara ini dikosongin aja. Apa aja? Penjara ini dikosongin aja. Menurutku ya. Hidupkan kembalikan hukum agama. Jangan cara gimana? Cara menghukum. Hidupkan satu syariat Islam aja. Maling potong tangan. Nggak usah di penjara. Ngapain ngasih maling makan 10 tahun 20 tahun? Iya. Di zaman dulu tuh penjara kosong ya. Kosong Bang, ada Bang. Iya, orang kalau maling ketahuan potong tangan langsung takut udah. Dia keluar. Bebas dia ngapa-ngapain. Maling lagi potong sebelah lagi. Maling lagi potong kaki kanan. Bunuh orang kisos. Ya kisos. Makanya kosong dulu. Bang. Hari ini Bang ya, orang jahat dirawat oleh negara, dikasih makan 3 kali sehari, dikasih baju, dikasih listrik, dikasih air, di tempat tinggal 20 tahun seumur hidup. Ada orang yang benar-benar sengaja masuk penjara biar makan gratis Bang. Ya karena dia nggak punya penghasilan. Aku kemarin datang ke ini satu rutan. Itu karutannya ngomong, Ustadz ada orang datang ke sini bawa barang bukti, tolong tangkap saya. Dia bawa barang itu, barang terlarang. Dia bilang datang ke karutan, ke sana, tolong tangkap saya. Telepon polisi, tangkap, masuk. Sujud syukur dia. Di dalam karena bisa hidup. Senang, bahagia di dalam. Semua ada di dalam. Masa tahanan segala macam? Ada yang udah dikeluarin, udah bebas Bang. Masuk lagi? Bukan, gak mau pulang Bang. Kenapa gak mau pulang? Aduh takut sama bini galak banget. Sipir lebih baik daripada bini gue, katanya bini gue galak banget. Di sini makan gratis ya. Itulah. Ketika edukasi kita seperti ya. Kenapa zaman Nabi itu jarang yang orang ditahan? Ini karena memang hukum agama ada Bang. Hukumnya disiplin banget gitu ya. Orang ketahuan maksiat nih, dicambuk 100 kali. Oh, PD berzina. Kamar, ya berzina dirajam. Kalau berzina udah muhsan yang sudah punya suami istri, udah menikah berzina dirajam. Yang bujangan gadis berzina cambuk 100 kali, yang cambuk kan yang keras. Yang lainnya pada nggak ada yang berani ngelakuin. Berani, ada efek jerah Bang. Nah, itu dia. Ya itulah dia. Jadi kalau maksudnya ini kalau negara kita mau menghidupkan satu aja hukum agama, yang jelas penjara kosong Bang. Berapa ratus ribu orang yang harus dibiayai makan tiap hari oleh negara, berapa triliun biayanya Bang. Nah itu menghemat kas negara itu. Ya udah, itu lumayan deh untuk supaya banyak orang Indonesia yang di luar negeri penjara udah pada kosong Bang. Udah punya sistem apa dong sistemnya mereka lakukan? Atau mereka sistemnya apa? Kayaknya konseling nih. Kayak sistem mereka itu pembinaan nih. Kalau orang salah dibina bukan dihukum. Ya mudah-mudahan akhirnya ketemu jalan keluar ya, dan banyak mungkin masukan-masukan yang membuat mungkin cara penanganan jadi jauh lebih baik ya. Kasihan Bang aku tuh tiap bulan Bang datang ke penjara Bang. Baru pulang dari Nusa Kambangan juga aku Bang. Sebelum Ammar masuk tuh aku baru pulang dari sana Bang. Apa yang ditemuin di sana? Nusa Kambangan itu memang kedengarannya horor Bang, ngeri Bang. Tapi itu napi-napi di sana tuh dimanusiakan di sana Bang. Disuruh bertani, disuruh berternak, disuruh nanam anggur, nanam semua. Ada yang sudah hafal 30 juz, ada yang hafal 20 juz. Mungkin anak ngeliat mereka Bang, nangis Bang. Ini udah 20 tahun, 30. Ini orang dibebasin nggak bakalan jadi penjahat Bang. Dibebasin aja nih. Presiden nih. Udah itu orang-orang yang sudah soleh mau bebasin semua. Saya bilang sama Kalapas, bisa nggak saya menggaransi mereka? Kalau mereka macam-macam tangkap saya. Keluarkan nih bapak ini nih. Saya bilang, ini orang baik nih, wali Allah ini. Udah hafal Quran. Terus?
Nggak bisa, hukum kita nggak begitu, Ustaz. Kesalahannya apa beliau? Iya, kadang-kadang orang nggak bersalah, Bang. Dia tumbal-tumbal aja, Bang. Pengadilan di dunia ini bukan pengadilan sesungguhnya, Bang Ari. Yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Iya. Jadi jangan dipikir orang di penjara itu penjahat semua, Bang. Nabi Yusuf aja pernah di penjara. Banyak kok yang difitnah. Bung Karno, Bung Hatta di penjara. Buya Hamka menyelesaikan tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Ya, kadang-kadang penjara adalah bisa salah satu menjadi instrumen legitimasi dari satu hal gitu kan. Nah itu dia. Nah, aku mau tanya, Bang. Apa tuh? Kenapa burung itu disangkarin, Bang? Karena bagus apa karena jelek? Karena bagus. Karena warnanya indah apa karena warnanya? Karena warnanya indah. Karena suaranya merdu apa cempreng? Ya, merdu. Jadi orang-orang yang disangkar itu kalau dia sangka baik sama Allah, itu karena dia spesial dalam pandangan Allah. Oh, pantesan ya dibilangnya untuk umat muslim bahwa di dunia bagaikan di penjara. Dunia sijinul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Oh. Bagus juga lagi antum. Iya. Jannatul kafir. Surganya orang kafir. Surganya orang kafir. Kita bagaimanapun bebas di dunia banyak nggak boleh, Bang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Iya. Makan enak, ada yang nggak boleh dimakan, gitu. Jangan dimakan. Apa aja semua bebas, ada yang nggak boleh, kan gitu kan? Ya nggak apa-apa lah sebentar aja. Benar-benar. Nabi Adam aja di surga ada juga larangan. Ada larangan. Gitu. Semua boleh, tapi satu jangan. Tapi kenapa ya? Pertanyaan saya, kenapa dulu Ammar nggak ngambil keputusan cari pinjaman aja 300 juta untuk memudahkan akhirnya bisa keluar? Nggak ada gitu. Jalan ya, Bang. Apa? Nggak ada cara. Nggak ada jalan dia minjam kemana lagi. Dapat mana gitu ya? Apakah pola ini juga terjadi ke semua yang mau keluar? Wallahu a'lam bishawab. Untuk mempermudah proses keluar. Wallahu a'lam. Atau ya. Waduh, guys, kita doakan aja untuk siapapun sekarang, bukan cuma Ammar ya, kerabat kita, saudara kita yang mungkin sesuatu terjadi yang mungkin sekarang sudah tidak mungkin sudah dilaksanakan lah, atau juga mungkin sedang menjalankan kesalahan dan sekarang sudah menjadi orang lebih baik, dimudahkan untuk kemudian kembali bebas ke keluarga masing-masing. Tapi selain urusan Ammar, saya juga melihat Ustadz Dery ini benar-benar banyak sekali memberikan, ya, menuntun ke arah hidayah ya. Waktu mungkin belum lama dulu sempat viral juga Boben Santoso akhirnya kemudian bersyahadat, dan juga kemudian Dr. Richard Lee. Richard Lee, kemudian saya juga sempat jalan juga sama Boben ke Malaysia juga, bagaimana dia kemudian menjalankan banyak hal yang luar biasa, dan belakangan ini lagi jalan sama Willy Salim kan.